Halo semuanya, perkenalkan kami berdua Firda Delvia Ramadhani dan Rianti Purnamasari. Dari kelas 11 Teknologi Laboratorium Medis 1, di sini kami akan membahas materi mengenai helmintologi sama pra-analitik, cacing tambang, nematoda jaringan, pemeriksaan feses, dan cacing nematoda melalui video animasi ini. Selamat menonton! Helmintologi adalah ilmu yang mempelajari parasit cacing, helminth. Berdasarkan taksonomi cacing dibagi menjadi dua, yaitu 1. Nemahelminthes, cacing giling, nematoda. 2. Platyhelminthes, cacing pipi, trematoda, cacing daun, cestoda, cacing pita. Pra-analitik. Tahap pra-analitik. Kegiatan tahap pra-analitik adalah serangkaian kegiatan laboratorium sebelum pemeriksaan spesimen yang meliputi 1. Persiapan pasien. 2. Pemberian identitas spesimen. 3. Pengambilan dan penampungan spesimen. 4. Penanganan spesimen. 5. Pengiriman spesimen. 6. Pengolahan dan penyiapan spesimen. Tujuan pengendalian tahap pra-analitik yaitu untuk menjamin bahwa spesimen-spesimen yang diterima benar dan dari pasien yang benar pula serta memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kesalahan pra-analitik. Tahap pra-analitik memberikan kontribusi kesalahan terbesar yaitu 62%. Tahap analitik menyumbang kesalahan sebesar 15% dan pasca analitik 23%. Mengko 2013. Hal-hal yang harus diperhatikan pada pengumpulan spesimen. 1. Spesimen pemeriksaan sebaiknya harus diambil sebelum pemberian obat-obatan. Bila terlanjur sebaiknya setelah 24 jam pemberian antibiotik. 2. Pengambilan harus dilakukan dengan cara aseptik. 3. Pengambilan sampel harus representatif, mewakili proses pemeriksaan yang dikehendaki. 4. Spesimen dalam wadah tempat steril yang dapat ditutup dengan baik dan tidak bocor. 5. Sampel spesimen harus segera dikirimkan ke laboratorium mikrobiologi untuk diproses secepatnya. 6. Harus memperhatikan kenyamanan dan privasi pasien, beri penjelasan dan arahan yang cukup. Alat pengambilan spesimen. Sebelum mengambil spesimen terlebih dahulu dipersiapkan alat untuk pengambilan spesimen yang meliputi tempat penampungan spesimen, wadahan harus bersih dan steril, label atau barcode registrasi, media transport atau media pembiakan. Pengambilan spesimen. 1. Spesimen untuk pemeriksaan. Spesimen untuk pemeriksaan meliputi darah, urin, feses atau rektal swab, sputum, makanan maupun jaringan atau bagian tubuh dan lain-lain tergantung dari gejala klinik. 2. Waktu pengambilan. Waktu pengambilan sangat penting diperhatikan agar didapatkan hasil yang tepat dan meyakinkan. Waktu ini disesuaikan dengan kepentingan dan tujuan pemeriksaan. Contoh, pengambilan spesimen yang bertujuan untuk menemukan Diplofilaria Buerchereria bancroftyi, pengambilan darah dilakukan pada malam hari. Sedangkan untuk menemukan Plasmodium sp, pengambilan darah dilakukan saat demam. 3. Jumlah atau banyaknya spesimen. Contoh, spesimen feses, beberapa gram tinja, Mei 10 gram. Darah kapiler untuk pemeriksaan mikrofilaria. Pengiriman spesimen. 1. Pengantar pemeriksaan. Tiap spesimen atau bahan pemeriksaan yang dikirim ke laboratorium harus disertai dengan surat pengantar atau blanko permintaan pemeriksaan yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, umur, serta alamat. Tanggal pengambilan spesimen. Jenis spesimen, darah, urin, pus, dan lain-lain. Jenis pemeriksaan yang diminta, misalnya bahan, feses, jenis pemeriksaan, telur cacing. Asal spesimen, misalnya rektum, rektal swab, atau tenggorokan. Keterangan klinik klien,
Lebih baik ditambahkan sedikit tentang riwayat penyakit sudah mendapat pengobatan atau belum. Kalau sudah maka disebutkan jenis obat yang telah dikonsumsi, nama, alamat pengirim serta tanda tangannya. 2. Waktu pengiriman. Waktu pengiriman tidak boleh terlalu lama untuk menghindari rusaknya spesimen yang dikirim. 3. Keamanan spesimen. Harus diusahakan supaya spesimen yang dikirim tidak mengalami kerusakan tetap murni. Untuk menghindari rusaknya bahan dalam pengiriman, maka diusahakan beberapa cara, misalnya untuk spesimen feses, beberapa gram tinja, mei 10 gram, ditaruh dalam tempat steril kemudian ditutup lalu dibungkus rapat. Setelah itu dikirim ke laboratorium segera. Feses yang pengambilannya dengan cara rektal swab steril langsung. Kemudian swab dan feses dimasukkan ke dalam tabung steril berisi 10 ml pepton alkali. Pra-analitik pemeriksaan feses. 1. Mencuci tangan dengan 6 langkah sesuai dengan anjuran WHO. 2. Menggunakan APD dengan urutan yang benar. 3. Identifikasi dan persiapan pasien. 4. Menyiapkan alat dan bahan, objek gelas, back gelas, lidi, zat warna, eosin 1,2 Lugo 1 hingga 2%, larutan NaCl 0,9 mikroskop. 5. Spesimen ditaruh di wadah tertutup dan dilakukan pemeriksaan 1-4 jam setelah spesimen diterima dahulukan yang encer dan mengandung mukus dan darah terutama untuk parasitologi. 6. Pasien tidak boleh minum obat pencahar. Preparat besi dihentikan 4-6 hari sebelum pengambilan sampel. 7. Sampel. Tinja segar pagi hari sebelum sarapan pagi. Tinja baru, defekasi spontan diperiksa dalam waktu 2-3 jam setelah defekasi. 8. Pengawetnya bufferate glycerol saline. Cacing tambang. Klasifikasi Ankylostoma duodenale. Kingdom Animalia. Phylum Nematoda. Kelas Secernentea. Ordo Strongylidae. Famili Ankylostomatidae. Genus Ankylostoma. Spesies Ankylostoma duodenale. Ankylostoma duodenale dan Cator americanus sering disebut cacing tambang. Hal tersebut disebabkan karena pada zaman dulu pekerja pertambangan belum mendapatkan fasilitas sanitasi yang baik, sehingga seringkali menginfeksi tubuh pekerja pertambangan. Hospes dan nama penyakit. Ankylostoma duodenale dan Cator memiliki hospes yang sama, yaitu manusia. Oleh karena itu, kedua spesies cacing tambang tersebut berkembang biak di dalam tubuh manusia dan dewasa di intestinum manusia. Kedua spesies tersebut menyebabkan penyakit hekatoriasis dan ankylostomiasis. Diagnosis dari keberadaan cacing tambang dengan hospes manusia, Ankylostoma duodenale dan Cator americanus, adalah dengan mengidentifikasi kandungan tinja. Karena cacing tambang bersifat mikroskopik, maka diperlukan mikroskop untuk mengetahui keberadaan telur cacing pada tinja manusia. Untuk membedakan kedua spesies tersebut dilakukan biakan, misalnya dengan cara Harada-Mori. Perbedaan Ankylostoma duodenale dan Cator americanus. Karakteristik Ankylostoma duodenale Cator americanus. Bentuk badan menyerupai huruf C, menyerupai huruf S. Rongga mulut memiliki 2 pasang gigi memiliki benda kitin. Ukuran cacing dewasa. Jantan. Betina 0,8 cm, 1,1 cm. 1,0 cm, 1,3 cm, 0,7 cm, 0,9 cm. 0,9 cm, 1,1 cm. Umur cacing dewasa 1 tahun 3-5 tahun. Masa prepaten 53 hari 49-56 hari. Jumlah telur per hari 10.000
25.000, 5.000, 10.000. Rute infeksi oral, perkutan. Darah yang dihisap 0,080, 34 cc hari ekor 0,0050, 1 cc hari ekor. Gejala nekrosiasis dan ankilostomiasis. Seperti diketahui di atas, A. duodenale dapat menginfeksi tubuh secara oral maupun perkutan. Sedangkan N. americanus hanya dapat menginfeksi secara perkutan. Secara oral, infeksi larva falciform dapat mengakibatkan penyakit wakana dengan gejala mual, muntah, iritasi faring, batuk, dan serak. Secara perkutan, larva dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang disebut ground feed. Perbedaan larva filariform dan rhabditiform. 1. Larva rhabditiform memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Panjangnya sekitar 250 cm dan lebarnya sekitar 17 cm. B. Cavum bucalis terbuka dan panjang. C. Memiliki esophagus sepertiga dari panjang tubuh. D. Ada 2 bulbus esophagus. E. Ujung posterior yang runcing. 2. Larva filariform memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Panjangnya sekitar 500 cm. B. Cavum bucalis tertutup. C. Memiliki esophagus seperempat panjang tubuh. D. Tidak ada bulbus esophagus. E. Ujung posterior runcing. Pengobatan dan pencegahan. Pengobatan dengan pirantel pamuat 10 mg/BB dan digunakan beberapa hari berturut-turut. Pencegahannya dengan A. Tidak melakukan proses defekasi sembarangan. B. Memakai sandal dan sepatu saat di tanah. C. Tidak memakai tinja sebagai pupuk kebun. Ankylostoma duodenale tahan pada suhu optimum 23 O, 25 OC. Sedangkan Necator americanus dapat tumbuh pada suhu 28 O, 32 OC. Nematoda jaringan. Nematoda jaringan yang penting di dunia kedokteran dan di Indonesia. Wuchereria bancrofti, Brugia malai, Brugia timori. Nematoda jaringan yang penting namun tidak terdapat di Indonesia. Onchocerca volvulus, Dracunculus medimensis, Mansonella ozardi, Wuchereria bancrofti, Filaria bancrofti. Hospes, manusia. Nama penyakit, filariasis. Habitat, kelenjar limfa. Vektor, Cules quincun fasciatus, Anopheles, dan Aedes. Periodisitas, nokturna, malam hari di darah tepi dan siang di jantung ginjal DLL. Morfologi, bentuk cacing halus seperti benang berwarna putih susu. Cacing betina ukurannya 65 hingga 100 mm x 0,25 mm dan jantan 40 x 0,1 mm. Cacing betina mengeluarkan mikrofilaria bersarung. Pada bagian kepala mempunyai sarung atau rongga. Patologi dan aspek klinis. Mikrofilaria pada umumnya tidak menimbulkan kelainan. Yang menimbulkan kelainan yaitu cacing dewasanya yaitu menyebabkan limfadenitis dan limfanginitis retrograde. Pada stadium menahun sering dijumpai hidrokel dan gejala limfedema dan elephantiasis pada tungkai, lengan, testis, payudara dan vulva. Bahkan kadang terjadi filuria yaitu urin berwarna putih karena dilatasi pada pembuluh limfa. Diagnosa. Diagnosa parasitologi. 1. Deteksi parasit yaitu menemukan mikrofilaria di dalam darah, cairan hidrokel atau filuria pada pemeriksaan sediaan darah tebal dan teknik konsentrasi not, membrane filter, dan pengambilan darah pada malam hari. 2. Teknik biologi molekuler yaitu mendeteksi DNA parasit dengan menggunakan reaksi rantai polimerase, PCR. Radiodiagnosis. 3. Pemeriksaan dengan USG pada skrotum dan kelenjar getah bening inguinal. 4.
pemeriksaan limfisinografi. Brugia malai dan timori. Hospes. 1. B. malai, manusia, kucing, kera. 2. B. timori, manusia. Nama penyakit: filariasis malai, filariasis timori. Habitat: kelenjar limfa. Faktor: 3. B. malai, Anopheles barbiristis. 4. B. timori, Anopheles barbiristis. Periodisitas: 5. B. malai, nocturna, subperiodik nocturna, dan non-periodik dan akan mati setelah umur 60 hari. 6. B. timori, nocturna, akan mati pada umur 20 bulan. Morfologi: bentuk cacing halus seperti benang berwarna putih susu. Cacing betina B. malai ukurannya 55 mm x 0,16 mm dan jantan 22-23 x 0,09 mm. Cacing betina B. timori ukurannya 21 hingga 39 mm x 0,1 mm dan jantan 13-23 x 0,08 mm. Cacing betina mengeluarkan mikrofilaria bersarung. Mikrofilaria. 1. B. malai, ruang kepala ukurannya panjang 2 kali lebar, lekuk badan kaku dan badan mempunyai inti berkelompok dan tidak teratur. Bagian posterior ditemukan 1-2 inti. 2. B. timori, ruang kepala ukurannya panjang 3 kali lebar, lekuk badan kaku dan badan mempunyai inti berkelompok dan tidak teratur. Bagian posterior ditemukan 1-2 inti. Diagnosa. Diagnosa parasitologi. 1. Deteksi parasit yaitu menemukan mikrofilaria di dalam darah, cairan hidrokel atau puluria pada pemeriksaan sediaan darah tebal dan teknik konsentrasi knot, membrane filter, dan pengambilan darah pada malam hari. 2. Teknik biologi molekuler yaitu mendeteksi DNA parasit dengan menggunakan reaksi rantai polimerase (PCR). Diagnosa imunologi. 3. Deteksi IgG4. Pemeriksaan telur cacing. Feses adalah sisa hasil pencernaan dan absorpsi dari makanan yang kita makan yang dikeluarkan lewat anus dari saluran cerna. Pemeriksaan telur cacing pada feses dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya telur cacing atau larva infektif dan mendiagnosa tingkat infeksi cacing parasit khusus pada pasien. Pengumpulan bahan pemeriksaan feses. Sampel dikumpulkan dalam wadah yang bersih, bermulut lebar dan mempunyai tutup berulir. Kondisi feses bebas minyak dan bahan kimia seperti barium. Pengawetan feses. Larutan formalin 5% atau 10%. Larutan skaudin. Larutan polivinil yang mengandung skaudin. Larutan merkulat iodium formaldehid (MF). Cara pengawetan. Mencampurkan 1 ml feses dengan 14 ml larutan pengawet. Untuk pemeriksaan protozoa biasanya menggunakan pengawet MIF dan PVA, polivinil alkohol. Penyimpanan bisa di dalam lemari es, kulkas, dengan suhu 4C. Pemeriksaan feses. Pemeriksaan feses. Makroskopis. 1. Bau, indol, skatol dan asam butirat menyebabkan bau normal pada feses. 2. Warna, kuning coklat, normal, kuning, karena mengkonsumsi susu, jagung, lemak dan obat santonin. Hijau, mengkonsumsi sayuran, kelabu, karena tidak ada urobilinogen dalam saluran cerna. Merah muda, adanya perdarahan segar di bagian distal. Coklat, adanya perdarahan di daerah proksimal atau makan coklat. Coklat tua, urobilin yang berlebihan. Hitam, obat yang mengandung besi, arang, melena. 3. Konsistensi, agak lunak dan berbentuk, normal, lunak cair, diare, keras, konstipasi. Mikroskopis. 1. Telur cacing. 2. Eritrosit.
3. Leukosit. 4. Epitel. Macam-macam pemeriksaan. 1. Pemeriksaan secara kualitatif. Metode natif, direct sliding. Metode apung, flotation method. Metode Harada-Mori. Metode selotip, anal swab. 2. Pemeriksaan secara kuantitatif. Metode Catopats. 3. Metode natif, direct sliding. Cara pemeriksaan menggunakan larutan NaCl fisiologis atau ILSI. 2% glugo 1% dimaksudkan untuk lebih jelas membedakan telur-telur cacing dengan kotoran lainnya. Cara kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Ambil feses dengan lidi steril sebesar kacang hijau secara aseptis. 3. Letakkan pada kaca objek dan tambahkan eosin 2. NaCl fisiologis 1 tetes. 4. Homogenkan dan ambillah serat feses yang terlalu besar. 5. Tutup dengan backglass. 6. Periksa di bawah mikroskop lensa objektif Oktober 40X. Metode apung. Metode ini menggunakan larutan NaCl jenuh atau larutan gula jenuh yang didasarkan atas berat jenis telur sehingga telur cacing akan mengapung sehingga mudah dia mati. Cara kerja. 1200 ml NaCl jenuh 33% dimasukkan ke dalam beaker gelas. Pukul 2 10 gram feses sampel diambil menggunakan lidi dan dimasukkan ke dalam larutan NaCl jenuh dan dihomogenkan. 3. Bila terdapat serat-serat selulosa disaring menggunakan penyaring teh. 4. Hasil saringan dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi dan dicentrifuge selama 5 menit. 5. Permukaan sampel pada tabung diambil menggunakan OC dan dioleskan pada objek gelas kemudian tutup dengan deklas. Metode Harada-Mori. Metode ini digunakan untuk menentukan dan mengidentifikasi larva cacing A. duodenale, N. americanus, S. tercolaris, dan Trichostomylus. Cara kerja. 1. Isi tabung reaksi 5 ml Aquades steril. 2. Dengan menggunakan lidi, feses dioleskan pada kertas saring sampai mengisi sepertiga bagian tengahnya. 3. Kertas saring dilipat membujur kemudian kertas saring dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan ujung kertas menyentuh permukaan Aquades dan tinja tidak sampai tercelup Aquades. 4. Kertas saring dimasukkan ke dalam plastik yang telah berisi 1 ml Aquades. 5. Tulislah identitas pasien pada plastik. 6. Plastik digantung dan disimpan selama 7 hari. 7. Setelah 7 hari plastik dimiringkan dan digunting ujungnya kemudian airnya dimasukkan ke dalam beaker gelas. Metode selotip. Metode ini digunakan untuk mengetahui adanya telur cacing E. vermicularis. Cara kerja. 1. Siapkan selotip transparan. 2. Letakkan selotip pada anus pasien dan beri gosokan sedikit agar telur cacing menempel pada selotip. 3. Letakkan selotip pada objek gelas. 4. Periksa di bawah mikroskop. Metode Catopats. Teknik sediaan tebal, Telapanechophreptixner teknik W, atau disebut Cato. Teknik ini lebih banyak telur cacing dapat diperiksa sebab menggunakan lebih banyak tinja. Cara kerja. 1. Saringlah tinja menggunakan kawat saring. 2. Letakkan karton yang berlubang di atas lide kemudian masukkan tinja yang sudah disaring pada lubang tersebut. 3. Ambillah karton berlubang tersebut dan tutuplah tinja dengan selofan yang sudah direndam dalam larutan kato. 4. Ratakan dengan tutup botol karet hingga merata. Diamkan selama 20-30 menit. 5. Periksa di bawah mikroskop. Cara menghitung telur cacing. Intensitas telur cacing. Jumlah telur cacing X1000 R. Jumlah spesimen positif telur cacing. L. Berat tinja sesuai dengan ukuran lubang karton, mg.
Untuk program cacingan, 40 mg. Nematoda. Nematoda berasal dari bahasa Yunani nema yang artinya benang. Nematoda adalah cacing yang bentuknya panjang, silindrik, gilik, tidak bersegmen dan tubuhnya bilateral simetrik. Morfologi umum. Ukuran 2 mm 1 meter. Cacing jantan lebih kecil daripada betina. Jantan ujung posteriornya melengkung ke arah ventral sedangkan betina lurus. Mempunyai kepala, ekor, dinding dan rongga badan yang disebut pseudoselom. Mempunyai sistem pencernaan, mulut, oral, kerongkongan, dan anus, sistem ekskresi, sistem reproduksi dan kulit. Dapat mengeluarkan telur 22.000 hari. Reproduksi. Vivipar, beranak, W. bancrofti. Ovipar, bertelur, A. lumbricoides, T. trichiura, E. vermicularis. Ovovivipar, bertelur dan beranak, Strongyloides tercoralis. Berdasarkan tempat hidup nematoda dibagi ke dalam 2 golongan. 1. Nematoda usus, intestinalis. Ascaris lumbricoides. Trichuris trichiura. Enterobius vermicularis. Ankylostoma duodenale. Necator americanus. 2. Nematoda jaringan. Wuchereria bancrofti. Brugia malai. Manzonella onardi. Loa loa. Per oral. Embrio yang sedang tumbuh pada intermediate host, Cyclops, Dracunculus sp. Embrio dalam kista di dalam daging babi, Trichinella sp. Percutan, menembus kulit. Serangga insecta, Filaria. Perinhalasi, saluran napas. Debu yang mengandung telur yang telah berisi embrio.